Waalaikumsalam. Saya Siva Moldina sama rekan saya dari SMK Pancakarya pengen tahu tentang bank sampah apa itu. Saya sekarang lagi sama ibu siapa? Ibu Heni. Ibu siapa? Ibu Heni. Ibu Heni. Iya. Ibu itu sebagai apa Bu di sini? Sini saya sebagai ketua dari Bank Sampah Rumah Bata 2. Oh, bank sampah Rumah Bata 2. Emangnya ada berapa sih Bu? Rumah Bata ada 2. Satu rumah Bank Sampah Rumah Bata 1. Yang di sini Rumah Bata 2. Dari 1 RW ada 5 RT. Ada 5 RT iya. Biasanya kegiatan apa aja Bu yang dilakuin di bank sampah itu? Di bank sampah kita sebulan 2 kali. Per 2 minggu kita ngumpulin sampah dari warga. Terus di sini kita pilah sampahnya. Kalau untuk nasabahnya sendiri udah lumayan banyak. Di bank sampah Rumah Bata 2 jumlah nasabahnya ada 75 ya. Manfaat dari bank sampah sendiri itu apa sih Bu, buat masyarakat sekitar gitu? Iya, manfaat bank sampah yang terkecil mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Biasanya di lingkungan di sini itu sekitar sini tuh banjir. Kalau banjir itu suka banyak sampah. Ya berserakan pokoknya. Dengan adanya bank sampah ini minimal sedikitlah mengurangi sampah yang ada di wilayah. Kalau selain itu mungkin untuk menunjang ekonomi ada atau? Oh iya, ibu-ibu nasabah yang ikut di bank sampah Rumah Bata 2 sistemnya kayak nabung. Jadi per 2 minggu menimbang sampah dari rumahnya, ditimbang dan dicatat kayak tabungan gitu. Setelah itu biasanya penghasilannya itu gimanain dong? Penghasilannya biasanya kalau tabungan ibu-ibu mutlak tabungan ibu-ibu dan oleh petugas dipilah. Setelah itu diambil ke pengepul. Itu keuntungannya dari itu 10% untuk anak yatim. Yang kalau yang dari warga itu tetap jumlah nominal uangnya gitu. Cuman kan setelah dipilah ada keuntungan. Yeah. Nah, 10%-nya itu untuk anak yatim di Rumah Bata. Sisanya nanti buat ibu-ibu gitu. Yeah. Kalau penyemangat ibu sendiri apa sih Bu? Kalau ibu mau gitu berpartisipasi? Oh gitu. Ya pokoknya kita sedikit membantu lah untuk warga sekitar, mengajak juga supaya sampah yang ada di rumah itu jangan dibuang sampah semua gitu, ke tempat sampah semua. Yang bisa dijadikan uang kita yang sisanya dipakai biopori. Iya. Kalau untuk cara mengajak masyarakat itu biasanya kayak gimana Bu? Kalau di sini masyarakatnya beragam ya. Ada yang ngerti, ada yang kurang ngerti. Kita biasanya ibu-ibu ini dulu yang penggiat dulu, yang bawa sampah gitu. Lama-lama ya alhamdulillah ikut ya. Dan ada hasilnya gitu. Hasilnya ya ini aja jadinya banyak. Kalau suka duka ada Bu? Suka duka kendala atau mungkin pasti ada ya Bu? Suka dukanya ya ada aja. Kadang-kadang yang nggak tahu kan ya nih Bang ada di ya istilahnya sedikit-sedikit buat gitu, pokoknya ada aja ininya, kita atasi sedikit-sedikit supaya yang mereka ngerti gitu keuntungannya menimbang sampah di kita itu untuk kita semua, terus untuk buat lingkungan di sini juga agak sedikit lah kebantu gitu kebersihan sampahnya. Kalau untuk target atau harapan Ibu ke depannya gimana Bu? Targetnya mudah-mudahan semua warga bisa menimbang teredukasi. Ya. Mudah-mudahan lebih maju lah, bisa yang dari sampah ini
dikembangkan lagi untuk apa ke arah yang lebih lagi gitu. Lebih bermanfaat. Ya, kita di sini baru ini aja segini aja gitu, tapi manfaatnya sudah terasa gitu. Kalau untuk bank sampah Rumah Bata 2 ini udah berjalan berapa lama? Kita udah berjalan 2 tahun lebih ya. Dari akhir 2018, berdirinya 27 Desember 2018. Sudah mau 3 tahun. Ya. Iya 3 tahun. 3 tahun Ya. tanggal 27 Desember. Ini tadinya di sini tuh kalau pokoknya banyak sampah di sini. Tapi alhamdulillah gitu. Kita ini bang sampah minimal ini kan 2 minggu sampah warga gitu. Ini belum semua gitu. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya ya bisa semua gitu. Oke, udah Bu, baik, terima kasih. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Kita mungkin ada nanti masyarakat yang melihat ada yang termotivasi. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani sedang bersama siapa Pak? Didi Kurniadi Selaku selaku Ketua KRL Rumah Bata. di sini saya akan mungkin menanyakan sedikit pertanyaan Pak. Ya, Yang pertama itu menurut Bapak apa sih itu KRL? ya. KRL pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang mana sesuai dengan apa yang diprogramkan dengan pemerintah. Pemerintah sendiri mengharapkan bahwa masyarakat itu turut serta dalam melaksanakan atau menjaga lingkungannya sendiri, baik dari kebersihannya, kesehatannya, kenyamanannya, dan juga termasuk keamanannya. Jadi di situ jelas bahwa KRL itu mencakup suatu kegiatan yang komprehensif antara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Dan juga itu biasanya yang diinginkan sama pemerintah adalah masyarakat yang turut berperan serta. Artinya ini suatu kegiatan yang harusnya sukarela gitu, yang notabene harus mulai dari masyarakat. Nah, kenapa sih Pak bisa dinamakan KRL Rumah Bata? Rumah Bata sendiri ya, pada dasarnya ini sebetulnya kan lingkungan RW 2 ya, RW 2 Kelurahan Karangasem Barat, yang tadinya awalnya emang yang menggagas atau bukan menggagas ya, istilahnya Rumah Bata itu adalah sesuatu yang menghubungi kami gitu, menghubungi kami ke masyarakat yang kebetulan kita awalnya nggak ada kegiatan KRL ini. Jadi karena Rumah Bata adalah penyambung masyarakat dan program pemerintah mengenai KRL ini, maka KRL ini kita namakan KRL Rumah Bata. Cara Bapak untuk mengajak masyarakat itu bagaimana Pak? Nah itulah sebetulnya mungkin ini program pemerintah itu harusnya awalnya dari, kalau yang terdekat lah kita top, pemerintahan yang terdekat kita kan kelurahan kan kaki tangannya RW dan RT. Ya harusnya mereka yang berperan, cuman emang untuk sementara ini kami kegiatannya yang emang alurnya dari masyarakat yang hobi bertanam dan juga ada peduli lingkungan, yang kebetulan juga Rumah Bata adalah suatu badan yang ingin menghidupkan kegiatan ini di
RW 2. Jadi sebetulnya ya itu dia, kita bersama-sama walaupun tidak langsung dari pemerintah yang notabene yang harus melaksanakan kegiatan ini, tapi kita melalui alur rumah bata kita berkegiatan untuk ber-KRL gitu. Sampai saat ini udah sejauh mana Pak keberhasilannya? Nah itu sejujurnya aja, kalau di kita tuh sebetulnya agak susah juga. Emang kita harus melakukan step by step ya. Awalnya kita mulai wacana bank sampah udah pasti mutlak, KRL itu salah satunya pasti bank sampah. Kita udah pasti itu pakem bahwa KRL itu harus punya bank sampah, karena bank sampah sendiri dia tuh yang secara langsung, bukan tidak langsung ya, langsung itu dia tuh membenahi atau untuk mengambil sampah-sampahnya, terutama sampah plastik, untuk diamankan tidak dibuang kemana-mana gitu. Dan dengan bank sampah kan bisa didaur ulang seperti besi, kaleng, plastik dan segala macam gitu kan. Nah, untuk ininya sendiri, yang lainnya sendiri, kita dengan hobi bertaman ini kita kan memerlukan pupuk lah. Itulah adalah kita nyambungnya ke pembikinan komposer yang notabene bisa bikin pupuk-pupuk gitulah. Itu makanya sejalan sekali dengan program orang-orang yang hobi bertanam gitu. Jadi cikal bakalnya salah satunya orang yang hobi bertanam. Memang di kita lahan udah nggak ada, jadi ya modal pot-pot gini lah. Harapan Bapak untuk kedepannya untuk program KRL ini seperti apa? Sebetulnya gini, terus terang aja kalau KRL di kami ini yang bukan komplek perumahan ya, jadi ininya homogen, banyak masyarakat yang lapisan-lapisannya tertentu. Sekarang kita ada pengen bergerak untuk KRL ini maju, tapi mereka justru lebih cenderung ke ekonominya. Sekarang ekonomi walaupun dengan cara KRL apakah udah bisa menjamin untuk kesehariannya, belum juga kan. Nah mereka notabene lebih cenderung menjadi pengasuh, kuli ini gitu, yang lapisan-lapisan bawah, terutama kan di kita kan kebanyakan menengah ke bawah lah gitu. Jadi kalau untuk KRL itu, sedangkan KRL kan senggangannya kita perlu juga biaya-biaya gitu loh, pasti itu. Terus harapannya untuk dapat apa gitu dari KRL, mereka juga pasti bertanya. Cuman ya kita juga nggak putus asa ya, tetap pelan-pelan kita seperti tanaman, karena kelihatan bagus dan mereka juga ikut. Nah, bank sampah juga udah mulai benahin gitu. Nah, sebetulnya harapannya kalau emang jadi suatu yang produktif gitu ya, masyarakat yang produktif, memang jauh, tapi emang itu cita-cita kita juga nggak boleh putus asa untuk itu. Mungkin sekarang belum ketemu lah jalannya. Jadi salah satunya nih bikin anggur, anggur ini. Dengan harapan ntar mereka nanam anggur-anggur, siapa tahu kalau semua orang nanam anggur gitu bisa dipanen bareng-bareng, mungkin itu produktivitas. Tapi kan tahapannya emang jauh dan itu juga perlu biaya. Ya harapan saya ya mungkin pemerintah saya yakin pemerintah punya program pasti ada anggarannya. Nah sampai sekarang kita ini yang masyarakatnya tergantung lokasinya ke sini, enggak, artinya gini, kalau yang di dalam sana ada yang ngebantuin 3 roda, di sebelah sana ada perusahaan apa-apa, di kita ini kebetulan yang susah, cenderung berdikari aja. Nah harapan saya ya bolehlah pemerintah tuh ngasihlah sedikit perangsang apa gitu intensif, taruhlah untuk pionir-pionir yang mau mengembangkan gitu kan, perlu biaya juga, sebeli tong sampah segala macam gitu kan, kita masih sistem karung gitu, ngambil gitu. Itu aja saya harapkan. Cukup sekian sesi wawancara bersama Bapak Didikutnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saksikan di sini.